Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Kiai Ageng Penyu Biru. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Dalam penulisan sejarah, sering terjadi simpang siur tentang riwayat sebuah masa lalu, di antaranya mengenai Ki Ageng Penyu Biru. Maka dari itu, di sini saya akan membawakan dua sejarah yang berbeda mengenai Ki Ageng Penyu Biru. Kita mulai yang pertama, Ki Ageng Penyu Biru atau Ki Kepu Kanigoro. Tersebutlah pada zaman Kerajaan Islam Pajang Mataram, seorang Kiai Agung yang gemar laku tapa brata bernama Kiai Ageng Purwotosidik, yang lebih dikenal dengan julukan Kiai Ageng Penyu Biru. Kiai Ageng Purwotosidik adalah guru spiritual dari Cakatingkir atau Raden Mas Karebet, pendiri Kerajaan Islam Pajang yang menggantikan dinasti Kerajaan Demak Bintoro. Selain berguru kepada Kiai Ageng Purwotosidik atau Kiai Ageng Penyu Biru, maka Cakatingkir atau Raden Mas Karebet juga berguru kepada Sunan Kalijaga, Wali Agung Tanah Jawa, dan Syekh Siti Jenar yang juga dikenal dengan Syekh Ali Hasan atau Syekh Lemah Abang. Dalam kehidupan spiritualnya, Kiai Ageng Purwotosidik sering mengembara dan berpindah-pindah dari daerah satu ke daerah yang lain. Maka tak heran bila dalam pengembaraan tersebut Kiai Ageng Purwotosidik banyak meninggalkan petilasan-petilasan untuk bertapa brata atau tempat bermukim yang beliau tinggalkan. Setelah sekitar 7 tahun, Kiai Ageng Purwotosidik mengembara di Purwokerto. Beliau kemudian hijrah ke Rejosari, Semin, Gunung Kidul. Di tempat itu beliau hidup di tengah hutan Kaligoyang. Setelah beliau hidup di tengah hutan Kaligoyang cukup lama, lalu beliau meneruskan pengembaraan sampai di Jatingarang, Sukoharjo, dulu bernama Hutan Wonogung. Di tempat baru ini, Kiai Ageng Purwotosidik melakukan tapa kungkum di sendang setempat. Konon karena pancaran dari energi spiritual Kiai Ageng Purwotosidik, maka air sendang Wonoagung mendadak berubah warna biru. Hingga sendang itu pun seiring berjalannya waktu kemudian dinamakan Sendang Penyu Biru. Berdasarkan peristiwa ini pula, Kiai Ageng Purwotosidik diberi julukan Kiai Ageng Penyu Biru. Pada era selanjutnya, julukan Kiai Ageng Penyu Biru digunakan pula oleh murid-murid dan orang-orang sesudah beliau yang memang cinta kepada sosok ketokohan beliau. Perlu diketahui bahwa Dusun Penyu Biru berada di selatan kota Solo, Jawa Tengah, yang disebut-sebut sebagai tempat Cakatingkir atau Sultan Kerajaan Pajang berguru atau menimba ilmu. Setelah Cakatingkir berguru kepada Kiai Ageng Penyu Biru, beliau kemudian melakukan perjalanan ke Gunung Majasto, selanjutnya ke Pajang. Jalur keteknya menjadi dasar penamaan dusun-dusun di wilayah itu, yakni Watu Kelir, Tosaji, Pengkol, Kedung Apon, dan Kedung Srengenge. Selain Sendang Penyu Biru, ada 8 sendang lain sebagai petilasan Kiai Ageng Purwotosidik atau Kiai Ageng Penyu Biru, yakni Sendang Margomulyo, Sendang Kerapyak, Sendang Margojati, Sendang Bendo, Sendang Kupakwarak, Sendang Danumulyo, Sendang Siluwe, dan Sendang Sepanjang. Sendang Kupakwarak berada di Wonogiri, dan sendang lainnya tersebar di Weru, Sukoharjo. Semua sendang itu kini airnya telah menyurut. Bahkan Sendang Penyu Biru sudah tidak lagi mengeluarkan air dan dibiarkan menjadi kolam kering penampungan air hujan, dan di atasnya dibangun sebuah masjid. Dalam kehidupannya, Kiai Ageng Purwotosidik atau Kiai Ageng Penyu Biru atau Ki Kepu Kanigoro beristrikan Nyai Gadung Melati dan mempunyai anak bernama Nyai Roro Tenggok atau Sekar Rinonce. Tersebutlah di Dusun Sekardangan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.
seorang tokoh yang terkenal mendirikan dusun bernama Nyai Gadung Melati. Karena perpolitikan zaman Demak, Pajang, Mataram, mereka sempat berpisah dan menjadi pengembara. Sehingga dari pengembaraannya, Nyai Gadung Melati juga banyak meninggalkan beberapa petilasan di berbagai daerah seperti di Sekardangan, Kademangan, Maliran, Kanigoro, Dayu, dan lain-lain. Walhasil, di dusun Penyu Biru tersebut, Kiai Ageng Purwotosidik menetap hingga tutup usia. Beliau dimakamkan di utara Sendang Penyu Biru atau Sarehan setelah kota Solo, Jawa Tengah, bersama istrinya yang bernama Nyai Gadung Melati dan putri tercintanya yang bernama Roro Tenggok atau Sekar Rinonce. Makam Ki Ageng Penyu Biru terletak di Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, kurang lebih 24 km dari kota Kabupaten Sukoharjo. Yang kedua, Ki Ageng Penyu Biru atau Ki Ageng Gajah Sora. Desa Penyu Biru merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Penyu Biru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Desa Penyu Biru adalah desa agraris, baik pertanian basah maupun pertanian kering. Selain itu, Desa Penyu Biru juga memiliki sektor unggulan lainnya, berupa sektor peternakan. Sektor peternakan yang dikembangkan di desa ini diantaranya sapi potong, itik, kambing, dan beberapa ternak lainnya. Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Penyu Biru tahun 2010, jumlah penduduknya adalah 8.451 orang dengan luas wilayah sekitar 677.087 hektar yang terdiri dari atas 9 dusun, yaitu Dusun Kerajaan, Dusun Kampung Rapet, Dusun Randusari, Dusun Tekelwuni, Dusun Cerbonan, Dusun Demakan, Dusun Pancuran, dan Dusun Dangkel. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani yang didukung oleh lingkungan alam yang menopang pertanian. Jarak tempuh Desa Penyu Biru ke ibu kota Kecamatan Penyu Biru yaitu sekitar 0,4 km, sedang jarak ke ibu kota Kabupaten Semarang adalah sekitar 30 km. Secara administratif, Desa Penyu Biru dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pojoksari, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Rapah dan Desa Brongkol. Di sisi selatan berbatasan dengan Desa Wirogomo, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Kebondowo. Dalam profil Desa Penyu Biru, Kecamatan Penyu Biru, Kabupaten Semarang, yang disusun oleh Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes tahun 2010 hingga 2014, diceritakan bahwa Desa Penyu Biru adalah salah satu desa penyangga Kecamatan Penyu Biru yang memang keberadaannya sudah ada sejak zaman Kerajaan Islam Demak, Kerajaan Pajang hingga Mataram. Memang tidak ada bukti tertulis seperti piagam atau prasasti secara implisit, namun dilihat dari situs peninggalan sejarah yang ada, menunjukkan bahwa kala itu eksistensi Desa Penyu Biru memang ada. Berdasarkan babat yang berkembang di sana, Desa Penyu Biru pernah mendapat sebutan Tanah Perdikan Penyu Biru dari Kerajaan Demak. Tanah Perdikan merupakan sebidang tanah yang diberi hak istimewa dengan tidak dipunguti pajak. Biasanya, tanah perdikan diberikan kepada orang-orang yang berjasa kepada sang raja yang memerintah, atau juga biasa diberikan kepada para pendeta-pendeta Hindu pada saat itu. Daerah tanah perdikan yang diberikan kepada pendeta-pendeta Hindu biasanya dibangun candi atau lingga. Masyarakat di sekitar candi diberikan keistimewaan untuk tidak membayar pajak dengan syarat mereka harus menjaga dan merawat candi tersebut. Namun, kalau untuk Desa Penyu Biru menjadi tanah perdikan, disebabkan karena pendiri Penyu Biru, yaitu Ki Ageng Sora Dipoyono.
adalah seorang panglima perang di bawah Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor pada waktu Perang Malaka mengusir penjajah Portugis, sehingga mendapatkan penghargaan memimpin suatu daerah, yaitu Tanah Banyu Biru, dengan status tanah perdikan karena pengabdian yang luar biasa kepada Kerajaan Demak pada saat itu. Tanah perdikan ini biasanya dikenal dengan istilah Sima dikala Kerajaan Hindu masih eksis. Sejarah Ki Ageng Banyu Biru atau Ki Ageng Gajasora. Ki Ageng Banyu Biru adalah pemimpin sebuah padepokan. Sampai sekarang, saya tidak mengetahui pasti di mana letak padepokan Banyu Biru. Banyak para siswa yang berguru kepada beliau. Ki Ageng Banyu Biru memiliki 2 orang adik laki-laki, yaitu Ki Mas Wila dan Ki Mas Wuragil. Di sana sudah beberapa waktu yang lama telah menetap dan berguru kepada seorang pemuda keturunan Prabu Brawijaya V, Ki Mas Manca. Ki Mas Manca adalah keturunan Arya Jambuleka II, sedangkan Arya Jambuleka II adalah putra Arya Jambuleka I, dan Arya Jambuleka I adalah putra selir Prabu Brawijaya V. Ki Ageng Banyu Biru yang waskita batinnya pagi itu memerintahkan para siswa membersihkan padepokan. Tak ada yang mengetahui apa maksud beliau, hanya Ki Mas Manca yang diberitahu bahwasanya sore nanti akan datang seorang tamu keturunan Prabu Brawijaya V yang hendak berguru ke padepokan tersebut. Dan benar, menjelang sandia sore atau sembahyang sore, seorang pemuda nampak memasuki padepokan serta meminta izin kepada seorang cantrik atau siswa untuk bertemu dengan Ki Ageng Banyu Biru. Cantrik tersebut segera menghadap Ki Ageng, dan Ki Ageng serta-merta memerintahkan Ki Mas Manca untuk menyambut kedatangan pemuda tersebut yang tak lain adalah Jaka Tingkir. Jaka Tingkir terkejut juga mendapati kedatangannya disambut sedemikian rupa oleh Ki Ageng. Rupanya beliau sudah tahu pasti bahwa pada sore hari itu dia akan datang ke sana. Di depan Ki Ageng Banyu Biru, Jaka Tingkir menceritakan apa sebabnya hingga dirinya sampai ke padepokan Banyu Biru. Berhari-hari Jaka Tingkir berusaha mencari letak padepokan tersebut, dan pada akhirnya berkat Hyang Widi, dia sampai juga dan bisa bertemu langsung dengan Ki Ageng Banyu Biru. Ki Ageng Banyu Biru memperkenalkan Ki Mas Manca kepada Jaka Tingkir. Kedua pemuda keturunan Majapahit itu saling berpelukan bahagia. Bahkan Ki Mas Manca sedemikian bahagianya sampai menitikan air mata. Ki Ageng Banyu Biru memerintahkan Jaka Tingkir berdiam di padepokan untuk sementara waktu. Dengan ditemani Ki Mas Manca, Jaka Tingkir mempelajari berbagai macam ilmu dari Ki Ageng Banyu Biru. Kini, Jaka Tingkir lebih mendalami ilmu kesempurnaan yang berasal dari butir-butir Upanishad Weda. Jaka Tingkir benar-benar mendalami ilmu tinggi tersebut. Berbulan-bulan Jaka Tingkir digembleng dengan tapa brata, yoga dan samadhi. Kecerdasan dan kesungguhan Jaka Tingkir membuat Ki Ageng sangat menyayanginya. Berbagai lontar-lontar rahasia Siwa Buddha dengan mudah dikuasai Jaka Tingkir. Hanya dalam beberapa bulan, kemajuan spiritual Jaka Tingkir sudah sedemikian pesatnya. Jaka Tingkir yang dulu lebih mumpuni dalam olah kanuragan, kini kesadaran spiritualnya benar-benar terasa tajam berkat Ki Ageng Banyu Biru. Ki Ageng Banyu Biru bangga melihat perkembangan Jaka Tingkir. Dan manakala sudah dirasa cukup, Ki Ageng Banyu Biru pun memerintahkan Jaka Tingkir untuk turun dari padepokan. Konon dari Ki Ageng Banyu Biru, Jaka Tingkir mendapatkan aji lembu sekilan, yaitu sebuah ilmu kesaktian yang langka yang berguna untuk melindungi tubuh dari berbagai serangan dalam batas 1 jengkal jari. 1 jengkal dalam bahasa Jawa adalah sekilan. Konon pula, ilmu ini menyerap energi lembu Andini, seorang atma suci yang berwujud seekor lembu dan menjadi tunggangan Siwa Mahadewa. Ki Ageng Banyu Biru pun memerintahkan Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, dan Ki Mas Wuragil untuk menemani Jaka Tingkir
Sebelum meninggalkan padepokan, Ki Ageng memberikan sebuah taktik jitu kepada Jakatingkir agar dapat kembali diterima oleh Sultan Trenggono. Pada setiap musim penghujan, Sultan Trenggono pasti meninggalkan ibu kota Demak dan berdiam diri di pegunungan Prawoto. Banjir seringkali melanda ibu kota Demak, dan tidak banyak yang tahu bahwasanya Sultan kerap kali berdiam diri di pegunungan Prawoto tiap kali musim banjir tiba. Hanya para pasukan pengawal Sultan saja yang mengetahuinya. Untuk kembali mendapatkan kepercayaan Sultan Trenggono, Ki Ageng Penyu menyarankan kepada Joko Tingkir membuat sebuah keonaran dan meminta bantuan beberapa gerilyawan Mojopahit. Keonaran tersebut harus mampu mengancam keselamatan Sultan Trenggono yang tengah bermukim di pegunungan Prawoto. Dapat dipastikan, tidak bakalan banyak prajurit angkatan bersenjata Demak yang berada di sana. Sebelum pasukan bantuan Demak datang dari Demak menuju pegunungan Prawoto, Jakatingkir harus secepatnya tampil menjadi sosok penyelamat. Dengan demikian, Sultan pasti akan kembali menaruh kepercayaan kepada Jakatingkir. Pada hari yang ditentukan, Jakatingkir, Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, dan Ki Mas Wuragil pun berangkat. Tujuan mereka adalah pegunungan Prawoto. Arya Baurekso untuk mempersingkat perjalanan dari Penyu Biru ke pegunungan Prawoto. Keempat pemuda ini memilih menghindari jalur darat. Mereka memilih menggunakan jalur sungai. Rakit pun dibuat. Setelah rampung membuat rakit yang kokoh, keempatnya segera menaiki rakit. Di suatu tempat, karena waktu telah menjelang sore hari, keempatnya memutuskan untuk menepi dan mencarikan tempat bermalam di pinggir sungai. Kebetulan, tak jauh dari tepi sungai, waktu itu banyak para gadis tengah mencuci pakaian. Melihat kehadiran keempat orang asing yang tak dikenal, para gadis seketika menyingkir ketakutan. Dasar Jakatingkir dan Ki Mas Manca yang memang masih belia. Salah seorang gadis tercantik di antara sekawanan gadis lain sempat digoda oleh keduanya. Gadis tersebut marah dan pulang dengan hati mendongkol. Tak ada yang menyangka jika menjelang malam menanjak, tempat di mana keempat pemuda ini bermalam seadanya tiba-tiba dikepung oleh orang-orang tak dikenal dengan senjata lengkap. Perselisihan terjadi. Apa daya 4 orang melawan sebegitu banyak manusia? Pada akhirnya, keempatnya menuruti keinginan segerombolan orang-orang yang tak dikenal tersebut. Akhirnya, Jakatingkir dan ketiga temannya tahu duduk permasalahan sebenarnya. Setelah mereka dibawa ke tempat hunian di tengah hutan, sarang para gerombolan. Tempat di mana mereka bermalam ternyata adalah wilayah hunian para gerombolan gerilyawan Mojopahit. Untung, begitu Jakatingkir memperkenalkan siapa dirinya, para gerombolan gerilyawan langsung berbalik menghormatinya. 3 hari 3 malam keempat pemuda dari Penyu Biru itu dijamu di sana. Arya Baureksa, sang pemimpin, sangat-sangat bersukacita bisa bertemu dengan putra Ki Ageng Pengging. Dalam Babat Tanah Jawa dikisahkan, manakala rakit yang dinaiki Jakatingkir hendak menepi, mereka melihat seorang gadis cantik di pinggiran sungai. Jakatingkir dan Ki Mas Manca menggodanya. Gadis marah dan serta-merta menghilang. Disusul rakit berputar sendiri, dan hujan seketika turun rintik-rintik. Lebih mengagetkan lagi, mendadak banyak buaya bermunculan di tempat itu. Keempat orang pemuda terpaksa bertempur dengan gerombolan buaya dan akhirnya berhasil menaklukkan mereka. Arya Baurekso, pemimpin para buaya, menjamu mereka di istana buaya selama 3 hari 3 malam. Dari Arya Baureksa, Jakatingkir mendapatkan bantuan pasukan gerilyawan. Arya Baureksa juga menyarankan kepada Jakatingkir untuk menemui Kepu Andanu, seorang pemimpin gerilyawan yang bermukim di sekitar pegunungan Prawoto. Jakatingkir sangat-sangat berterima kasih atas semua bantuan Arya Baurekso. Setelah 3 hari 3 malam tinggal di pusat permukiman para gerilyawan, Jakatingkir, Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, dan Ki Mas Wuragil pun melanjutkan perjalanannya ke pegunungan Prawoto.
Kini perjalanan mereka diiringi oleh sebagian gerombolan gerilyawan yang hendak membantu. Dalam baba tanah Jawa, iring-iringan rakit rombongan Cakatingkir ini digambarkan dalam tembang Mekatro sebagai berikut, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Segeralah berjalan sang rakit dengan disangka para buaya. 40 buaya pilihan yang menjaga, berada di depan dan di belakang. Begitu juga berada di kanan dan kiri. Sang rakit pun berjalan pelan. Mekatro adalah tembang yang menyeratkan situasi genting. Mekat berarti pekat, roh berarti nyawa atau atma. Mekatro berarti situasi yang mampu memisahkan roh dan jasad. Perjalanan Cakatingkir ke Pegunungan Prawoto dituangkan dalam tembang Mekatro, menyeratkan bahwa perjalanan ini menuju situasi genting yang bisa memisahkan roh dan jasad. 40 prajurit pilihan ditambah para prajurit yang lain mengiringi Cakatingkir. Perjalanan mereka pun akhirnya terhenti. Manakala senja telah menjelang, Cakatingkir bersama para laskar gerilyawan Majapahit ini akhirnya menepi untuk mencari tempat bermalam. Wahyu ke Prapon berpindah. Tepat waktu itu, mereka berhenti di wilayah Padukan Putu, di mana Ki Ageng Putu adalah pemimpin padukuhan dengan pangkat bekal. Ingatkah Anda dengan Ki Ageng Putu? Ki Ageng Putu adalah sahabat karib Ki Ageng Pengging. Beliau bersama Ki Ageng Rang dan Ki Ageng Tingkir sempat berguru kepada Syekh Lemah Abang. Malam itu Ki Ageng Putu tidak dapat tidur. Beliau duduk di pendopo rumah. Tepat menjelang tengah malam, di atas langit nampak seberkas cahaya kebiru-biruan meluncur dari arah utara. Cahaya itu melintasi langit Putu. Ki Ageng Putu terkesiap. Cahaya itu adalah cahaya wahyu ke Prapon, yaitu wahyu seorang raja yang berasal dari utara, tak lain adalah Demak Bintoro. Dan wahyu ini tengah berpindah tempat. Di mana wahyu ini jatuh, maka di sanalah orang pilihan tersebut dapat dipastikan akan tampil menjadi seorang raja. Sontak Ki Ageng Putu mengambur menuju gedongan atau kandang kuda dan menyambar seekor kuda. Di tengah malam buta, Ki Ageng Putu memacu kudanya mengikuti gerak cahaya kebiru-biruan yang nampak melintas di atas langit menuju pinggiran pedukuhan, jauh ke pinggir sungai. Ki Ageng Putu terus mengikuti pergerakan cahaya tersebut. Dan tepat di pinggiran sungai, cahaya itu meluncur ke bawah dan raib. Ki Ageng terus memacu kudanya, dan kudanya terhenti nyalang, manakala beberapa orang bersenjata tengah menghadangnya tiba-tiba. Ki Ageng memicingkan matanya, melihat ada sekitar 5 orang bersenjata terhunus, tengah menghalangi laju kudanya. Sejenak Ki Ageng ditanya siapakah beliau. Ki Ageng pun memperkenalkan dirinya sebagai penguasa wilayah tersebut. Dan giliran Ki Ageng yang balik bertanya siapakah mereka. Para penghadang Ki Ageng Putu tak lain adalah para gerilyawan yang mengiringi Cakatingkir. Mereka tengah mendapat giliran jaga malam. Mendengar nama Cakatingkir disebut-sebut, Ki Ageng Putu terkejut. Cepat dia meminta kepada kelima orang tersebut untuk menunjukkan di mana Cakatingkir yang kini tengah berada. Kelima orang itu nampak enggan dan curiga. Namun manakala mendengar penuturan Ki Ageng bahwa beliau melihat wahyu ke Prapon jatuh di tempat itu, sontak mereka segera mengantarkan Ki Ageng Putu ke tempat di mana Cakatingkir tengah beristirahat. Disaksikan kelima orang gerilyawan berikut Ki Ageng Putu. Di sana sebuah kejadian yang memukau mata tengah terjadi. Di atas kepala seorang pemuda yang tengah tertidur, nampak seberkas cahaya tengah mengambang, berwarna biru cerah. Keenam orang yang menyaksikan hal itu tercengang. Wajah sang pemuda nampak jelas terlihat tersinari cahaya tersebut. Ki Ageng Putu tidak sangsi lagi dengan Mas Karepet, putra sahabatnya Ki Ageng Pengging. Pemuda yang kini tengah tertidur dengan cahaya mengambang di atas kepalanya itu adalah Mas Karepet, karena wajahnya mirip dengan Ki Ageng Pengging. Dan Cakatingkir mendadak terjaga dari tidurnya. Bersamaan dengan itu, cahaya kebiru-biruan yang terang di atas kepalanya lenyap. Cakatingkir terjaga
karena dalam tidurnya dia mendengar suara-suara aneh tengah memanggil-manggil namanya berulang-ulang. Begitu dia sadar, dia nampak kebingungan manakala tak jauh dari tempatnya tidur ada 6 orang tengah memperhatikannya dengan tatapan takjub. Belum reda keheranan Jaka Tingkir, salah seorang dari 6 orang yang tercengang melihatnya menghambur dan memeluknya. Keheranan Jaka Tingkir semakin bertambah-tambah. Namun begitu sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Ageng Poto, sahabat karib ayahandanya Ki Ageng Pengging, Jaka Tingkir sedikit banyak memahami situasi yang serba mengherankan tersebut. Ki Ageng Poto menjelaskan bahwasanya Jaka Tingkir kini telah terpilih sebagai Raja Tanah Jawa. Sesaat lalu, kala Jaka Tingkir tertidur, cahaya wahyu keprabon telah jatuh di atas kepalanya. Jaka Tingkir kembali dicekam rasa heran, antara percaya dan tidak percaya. Namun melihat keseriusan Ki Ageng Poto, keraguan Jaka Tingkir luruh juga. Malam itu, Ki Ageng Poto banyak memberikan wejangan-wejangan yang berguna bagi Jaka Tingkir. Satu hal yang beliau tekankan, agar Jaka Tingkir mentauladani ayahandanya Ki Ageng Pengging yang terkenal sabar dan legowo. Jika kelak Jaka Tingkir benar-benar berhasil menduduki tahta dan menjadi penguasa tanah Jawa, sikap ini harus dikedepankan. Menjelang pagi, Ki Ageng Poto pun melepas kepergian Jaka Tingkir dan rombongan dengan doa-doa keselamatan. Rombongan Jaka Tingkir kini melanjutkan perjalanan melalui jalur darat, yaitu ke Pegunungan Prawoto. Peristiwa memilukan ini diceritakan secara simbolis dalam Babat Tanah Jawa. Konon, sesampainya di Pegunungan Prawoto, Jaka Tingkir menemukan seekor kerbau liar bernama Kebo Andanu. Kerbau tersebut ditangkap oleh Jaka Tingkir. Lantas di salah satu telinganya dimasukkannya segenggam tanah yang dibawa dari Penyu Biru. Kerbau liar tersebut berubah semakin liar, lalu dilepaskan ke arah pesanggrahan Sultan Trenggono. Kerbau mengamuk. Para prajurit pengawal tidak ada yang mampu menaklukkan amukan Kebo Andanu. Bahkan banyak para prajurit yang tewas karena amukannya. Pesanggrahan Pegunungan Prawoto porak-poranda oleh Kebo Andanu. Sultan Trenggono panik. Lantas 2 orang prajurit menghadap Sultan dan mengabarkan bahwa mereka melihat Jaka Tingkir. Seyogianya, Sultan meminta pertolongan Jaka Tingkir untuk menaklukkan Kebo Andanu. Sultan menyetujui. Jaka Tingkir akhirnya turun tangan. Jaka Tingkir bertempur dengan Kebo Andanu. Kerbau dipegang, namun tidak menurut dan semakin liar. Terpaksa Jaka Tingkir mengeluarkan tanah yang dia masukkan ke telinga kerbau. Lalu Jaka Tingkir memukul kepala kerbau. Kepala kerbau pecah. Kebo Andanu tewas seketika. Sultan Trenggono selamat dari amukan Kebo Andanu. Tanah yang disimbolkan dalam Babat Tanah Jawa itu tak lain adalah daerah kekuasaan yang sempat dijanjikan kepada Kebo Andanu. Namun daerah kekuasaan tersebut tidak jadi dimiliki oleh Kebo Andanu karena dia telah membangkang perintah Jaka Tingkir. Atas kebanggaannya terhadap Jaka Tingkir, Sultan Trenggono menjodohkan putri keempatnya, Retno Ayu Ratu Mas Cempaka, dengan Jaka Tingkir atas persetujuan Sunan Kalijogo. Hal ini dikarenakan istri Sultan adalah putri anggota Wali Songo yang paling menonjol tersebut. Jaka Tingkir diberi tanah Pajang dengan gelar Hadiwijoyo Adipati Pajang. Dia bangun daerah baru sebelah Paradaya Dusun Putuh itu menjadi besar dan ramai. Hadiwijoyo menjadi seorang adipati yang dicintai rakyatnya berkat kebijaksanaannya. Untuk membalas budi atas jasa-jasa para gurunya, Jaka Tingkir mengangkat anak turunan gurunya menjadi bagian dari Istana Pajang. 3 murid Ki Ageng Penyumbiru, Mas Manca, diangkat sebagai patih dengan gelar Tumenggung Mancanegara. Ki Wila dan Ki Wurakil dijadikan sebagai bupati. Ki Ageng Ngenis, anak bungsu Ki Ageng Selo, diangkat sebagai priayi di Lawian. Anak dan keponakan Ki Ageng Ngenis, Ki Pemenahan dan Ki Penjawi, diangkat sebagai lurah Tamtama. Ipar Ki Pamanahan, Ki Juru Mertani, diangkat sebagai priayi.
sedangkan anak pemanahan, Raden Bagus atau Sutowijoyo, dijadikan sebagai anak angkat Adipati Pajang dengan gelar Raden Ngabai Loreng Pasar. Anak Ki Ageng Putu diberi gelar Pangeran Wenangwulan, sedangkan Ki Ageng Banyu Biru dan Ki Ageng Macasta dijadikan sebagai pepunden atau junjungan Pajang. Dalam era ini pula, Sultan Trenggono memimpin ekspansi untuk menaklukkan Pasuruan, Singosari, dan Blembangan yang masih belum mau tunduk pada Kesultanan Demak. Namun sayang, di tengah perang sebelum negeri-negeri Jawa Timur tersebut ditaklukkan, Sultan wafat, sengketa tahta mulai terkuak, apalagi anggota Wali Songo juga terbelah dalam posisi dukung-mendukung terhadap kandidatnya masing-masing. Sunan Kudus mendukung Aryo Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Sunan Kalijogo mendukung Jaka Tingkir atau Adipati Pajang. Sedangkan Sunan Giri merestui Sunan Prawoto, Pangeran Suroyoto. Intrik-intrik dalam istana mulai terjadi. Aryo Penangsang melakukan balas dendam. Sunan Kudus yang membeberkan cerita bahwa sesungguhnya pembunuh ayahnya, Pangeran Sekar Seto Englepen, adalah Pangeran Prawoto, putra sulung Trenggono, membuatnya menuntut balas. Ia merasa sebagai pewaris tahta Kesultanan Demak pasca Patiunus wafat dirampas. Dibunuhlah Prawoto melalui tangan rangkut utusannya. Demak kembali vacuum of power. Adik Prawoto, Ratu Kalinyamat, yang menikah dengan Pangeran Hadiri dari Jepara, pergi ke Kudus mencoba untuk meminta keadilan dari Sunan Kudus. Tapi mereka kecewa karena Sunan Kudus membela Aryo Penangsang. Sepulang dari Kudus, mereka dicegat pasukan Aryo Penangsang. Semua dibunuh, kecuali Ratu Kalinyamat. Melihat kenyataan pahit tersebut, Ratu Kalinyamat melakukan tapa telanjang di Bukit Danaraja dan mengucapkan sumpah, "Aku tidak akan mengenakan pakaian kembali seumur hidupku hingga Aryo Penangsang mati. Siapapun yang mampu menewaskan Aryo Penangsang, ia akan menerima pengabdianku dan seluruh harta kekayaanku, agar keinginan menjadi Sultan Demak terlaksana." Sunan Kudus selaku penasihat politik Aryo Penangsang menyarankan untuk melenyapkan Joko Tingkir sebagai satu-satunya penghalang. Mengingat kesaktian Joko Tingkir, maka Aryo Penangsang mengirim 4 pembunuh bayaran, Singaprana, Wanengpati, Jagasatru, dan Kartijaya, untuk memuluskan rencana. Mereka dibekali oleh pusaka Aryo Penangsang, keris Kiai Setan Kober. Para pembunuh bayaran itu dengan mudahnya masuk istana Pajang dengan ajian sirep. Namun sayang, tubuh Joko Tingkir yang sedang tidur tidak mempan dengan hujaman keris Aryo Penangsang. Karena gaduh, Joko Tingkir terbangun. Kibasan selimutnya merobohkan 3 pembunuh hingga pingsan. Sedangkan Wanengpati yang masih selamat berhasil dilumpuhkan oleh Ki Pemanahan. Dengan kebijaksanaannya, keempat pembunuh bayaran tersebut diampuni dan diberi hadiah oleh Joko Tingkir. Disuruh kembali untuk melapor ke Aryo Penangsang. Aryo Penangsang merasa terhina dengan perbuatan Joko Tingkir tersebut. Maka dibuatlah siasat berikutnya untuk menjebak Joko Tingkir, kali ini dengan mengatasnamakan Sunan Kudus. Arya Penangsang mengundang Joko Tingkir ke Kudus untuk musyawarah ilmu. Ki Pemanahan yang ahli strategi curiga atas undangan tersebut. Biasanya, undangan musyawarah ilmu itu otoritasnya Sunan Giri, sedangkan Sunan Kudus biasanya mengundang soal pembahasan strategi perang. Atas kejanggalan ini, maka atas saran Pemanahan, Joko Tingkir tetap ke Kudus tetapi membawa pasukan terbaik. Sesampainya di pendopo Kudus, Joko Tingkir dan Aryo Penangsang duduk berhadapan. Dengan tipu muslihat Aryo Penangsang meminjam keris pusaka Joko Tingkir dengan segala pujian. Keris itu dikeluarkannya dari warangkanya. Melihat gelagat kurang baik, Ki Pemanahan menepuk bahu Joko Tingkir yang menjadikannya tersadar. Lalu, sesegera mungkin mengeluarkan keris pusakanya yang lain, Kiai Cerupuk. Kedua pangeran dengan keris terhunus saling pamer kekuatan. Sunan Kudus yang melihat ketegangan tersebut mencoba untuk melerai.
Keduanya diminta untuk menyarungkan kembali kerisnya. Joko Tingkir memasukkan keris Kiai Carupuk ke warangkanya. Diikuti oleh Aryo Penangsang, Joko Tingkir mengundurkan diri. Sunan Kudus menyalahkan Aryo Penangsang yang tidak mengucapkan keris Joko Tingkir yang dipinjamkan tatkala Joko Tingkir sudah menyarungkan Kiai Carupuk terlebih dulu. Kata-kata Sunan Kudus, "Sarungkan kerismu," yang sebenarnya dimaksudkan untuk membunuh Joko Tingkir. Dipahami Aryo Penangsang, dengan menyarungkan keris Joko Tingkir itu ke warangkanya, Aryo Penangsang menyadari ketidakcerdasannya. Hilang lagi kesempatan untuk melenyapkan Joko Tingkir. Hawa permusuhan semakin panas. Jipang Panolan yang berada di sebelah timur Bengawan Sore versus pasukan Pajang di sebelah barat. Dalam kondisi ini, peran Ki Pemanahan yang ahli strategi sangat dominan. Walaupun hanya sebatas lurah Tamtama Pajang, saran dan nasihatnya sangat didengar oleh Joko Tingkir. Ingat akan sumpah Ratu Kalinyamat. Pemanahan pergi ke Bukit Tanah Raja. Ia melobi Kalinyamat agar Joko Tingkir diberi kesempatan mengambil sayembara itu. Agar Joko Tingkir teguh semangatnya, Pemanahan menyarankan agar Kalinyamat menawarkan 2 dayang cantik yang menjaganya. Setelah sepakat, Pemanahan kembali ke Bengawan Sore, tempat markas pasukan Pajang, untuk melaporkan hasil pertemuannya dengan Ratu Kalinyamat. Joko Tingkir setuju atas laporan Pemanahan, maka berangkatlah ia menuju Tanah Raja. Sesuai dengan sumpahnya, Kalinyamat akan menyerahkan tahta dan kekayaannya jika Joko Tingkir sanggup membunuh Aryo Penangsang. 2 dayang cantik dimunculkan, maka terpesonalah Jaka Tingkir. Akhirnya dia menyanggupi menjawab sumpah Ratu Kalinyamat. Agar tidak terjadi masalah di kemudian hari, maka Raden Panggeri atau putra Pangeran Prawoto yang masih bocah dijodohkan dengan putri sulung Joko Tingkir. Hal ini dilakukan untuk mengatasi problem kekosongan kekuasaan Demak. Menjadi aneh ketika para keturunan Ki Ageng Selo, Ki Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Juru Mertani justru menyarankan agar yang melenyapkan Aryo Penangsang bukan Joko Tingkir langsung, tetapi disayembarakan saja dengan hadiah tanah Pati dan hutan Mataram. Endingnya, mereka juga yang mengambil sayembara tersebut. Saran Ki Juru Mertani, secara ini perlu ditelaah kembali bagaimana Pemanahan CS memberi ide sekaligus mengambil ide tersebut. Joko Tingkir bangga karena Pemanahan CS menunjukkan keberaniannya. Sutawijoyo, anak Pemanahan, juga ikut dalam rencana itu. Karenanya, Joko Tingkir memberinya tombak Kiai Pleret kepadanya untuk menghadapi Aryo Penangsang. Tombak pusaka tersebut merupakan pemberian Ki Ageng Selo yang tak lain buyut dari Sutawijoyo sendiri. Ki Juru Mertani mulai mengatur siasat. Bersama 200 orang Selo, mereka menuju ke sebelah barat Bengawan Sore. Di sana, mereka memotong telinga kiri seorang pekatik atau pencari rumput kudanya Aryo Penangsang yang sengaja menjadi telik sandi untuk memata-matai gerakan pasukan Selo. Disuruhlah si pekatik itu pulang ke Jipang dengan sepucuk surat tantangan atas nama Hadiwijoyo. Diikatkan di telinga kanan dan diberinya uang secukupnya untuk pengobatan. Dengan penuh darah yang bercacar, si pekatik menghadap Aryo Penangsang. Murkalah cucu Raden Patah itu. Nasihat Pati Mentaun dan Arya Mataram, adiknya, tidak digubrisnya. Dipacunya ke Karimang menuju Bengawan Sore. Juru Mertani memancing emosi agar Aryo Penangsang mau menyeberang Bengawan. Konon, menurut riwayat, barang siapa pada saat berperang yang melewati Bengawan itu akan mengalami kekalahan. Dengan tombak Yai Dandang Mungsu, Aryo Penangsang menyeberang dengan amarahnya. Sesampainya di tepi barat Bengawan, dia dikeroyok ratusan warga Selo, tapi tidak mempan. Orang Selo dibuatnya kocar-kacir. Melihat gelagat demikian, Juru Mertani kembali mengatur strategi. Dilepaslah seekor kuda betina untuk mengalihkan konsentrasi ke Karimang. Ia terpancing. Kuda itu meronta-ronta tidak bisa dikendalikan tuannya.
Pada saat Aryo Penangsang lengah, tombak Kiai Pleret menghujam dada Aryo Penangsang dari tangan Sutawijaya. Usus Aryo Penangsang terpurei. Meskipun demikian, Adipati Jipang itu masih perkasa melakukan perlawanan. Disampirkanlah ususnya ke gagang keris. Sutawijaya kembali menyerang. Tombak Kiai Pleret kembali mementalkan tombak Kiai Dendang musuh hingga terjatuh. Aryo Penangsang mencabut kerisnya, tapi dia lupa. Ususnya pun putus oleh pusakanya sendiri. Tewaslah Aryo Penangsang. Juru Mertani kembali melakukan siasat. Laporan yang masuk ke Joko Tingkir menyebutkan yang membunuh Aryo Penangsang adalah Ki Pemanahan dan Ki Penjawi, bukan Sutawijaya. Ini sebagai strategi agar hadiah sayembara dari Joko Tingkir tetap bisa didapatkan. Karena kalau Joko Tingkir tahu yang membunuh Aryo Penangsang adalah Sutawijaya, yang notabene anak angkatnya, tentu dia tidak akan memberikan hadiah Tanapati dan hutan Mataram, tapi hanya hadiah biasa saja. Joko Tingkir bangga akan keberhasilan keturunan Ki Ageng Selo. Ki Penjawi diberinya dan memilih Tanapati, sedangkan hutan Mataram akan diserahkan ke Pemanahan sehabis dia diutus melapor ke Ratu Kalinyamat di Bukit Danaraja. Laki-laki Pemanahan berbohong tentang siapa pembunuh Aryo Penangsang. Sesuai yang dilaporkannya juga ke Joko Tingkir, karena dasarnya Ratu Kalinyamat menyerahkan wilayah Kalinyamat dan Prawoto ke Pemanahan, tapi dia menolak hadiah sayembara tersebut. Ratu Kalinyamat merestui gelar Sultan untuk Hadiwijaya, Sultan Hadiwijaya Kerajaan Pajang. Ratu juga memberi hadiah harta kekayaan untuk Pemanahan, tapi sekali lagi ditolak. Pemanahan hanya minta pusaka saja. Ratu Kalinyamat akhirnya memberinya 2 cincin pusaka, cincin Mirah Delima Menjangan Bang dan cincin pusaka Intan Si Celuk, dengan perjanjian tanpa sepengetahuan Joko Tingkir. Sepulang dari Danaraja, Pemanahan bukannya ke Pajang, tapi mampir ke kampungnya dulu di Selo. Dia mengajak kerabatnya untuk pindah dan membabat hutan Mataram sebagai sebuah daerah perdikan Pajang. Sehabis dari hutan Mataram, barulah ia ke Pajang. Lagi-lagi, Joko Tingkir menunda hadiah sayembara hutan Mataram. Janjinya, hadiah itu akan diberikan kepada Pemanahan saat penghadapan agung di Giri Gresik. Di acara pengukuhan Joko Tingkir sebagai Sultan Tanah Jawa oleh Sunan Giri itulah hadiah akan diberikannya. Pemanahan mulai memendam kecewa. Joko Tingkir sepertinya takut akan ramalan guru sekaligus kakek menantunya. Sunan Kalijogo yang telah meramalkan akan muncul kerajaan besar di hutan Mataram. Karenanya, hadiah tersebut dia pending. Hanya atas bantuan Sunan Kalijogo pula, akhirnya Joko Tingkir mau menyerahkan hutan Mataram ke Pemanahan. Syaratnya, Pemanahan harus mengikat tunduk setia pada Pajang. Pemanahan berikrar setia, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mengikrarkan setia untuk anak dan turunannya. Dan kelak memang benar, muncullah Sutawijaya yang tak lain adalah anak angkat Joko Tingkir dengan gelar Panembahan Senopati sebagai raja pertama Kerajaan Mataram. Dia memerintah hingga 32 tahun lamanya. Dengan munculnya Mataram baru, maka berakhirlah riwayat Kerajaan Pajang yang hanya mampu berumur 1 raja saja, yakni Joko Tingkir itu sendiri. Akhirnya, tercapailah harapan Ki Ageng Selo bahwa anak keturunannya akhirnya bisa menjadi Raja Jawa. Sejarah pusaka timang Kiai Bajul Kiling. Menurut Babat Jawi dan Babat Cengkela, timang atau kepala ikat pinggang Kiai Bajul Kiling adalah timang sakti milik Kiai Buyut dari Banyu-Biru yang kemudian diberikan kepada Jaka Tingkir atau Mas Karebet. Timang Kiai Bajul Kiling bersama ikat pinggangnya yang terbuat dari kulit buaya itu diberikan Kiai Buyut dari Banyu-Biru kepada Jaka Tingkir sebagai piandel dalam pengabdiannya ke Kerajaan Demak Bintoro yang kemungkinan akan mengalami banyak hambatan, baik selama di perjalanan maupun setelah berada di Demak Bintoro. Diceritakan dalam Babat Pengging, konon timang Kiai Bajul Kiling dibuat oleh Kiai Banyu-Biru dari biji baja murni yang diambil dari dalam gumpalan magma lahar Gunung Merapi.
dengan kekuatan gaibnya. Biji baja murni itu oleh Kiai Banyu Biru dapat menjadi 2 pusaka. Satu berbentuk sebilah keris Luk 7 yang dikenal dengan nama Kiai Jalak Pupon, dan satunya lagi berbentuk timang atau kepala ikat pinggang yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Bajul Kiling karena bentuk mata timang yang seperti buaya dengan kepala sedikit terangkat, mulut terkatup, tapi kedua matanya terbuka lebar. Kekuatan gaib yang dimiliki oleh timang Kiai Bajul Kiling ialah barang siapa yang memakai ikat pinggang timang Kiai Bajul Kiling ini, maka dia akan kebal dari segala macam senjata tajam dan ditakuti semua binatang buas. Hal ini selain kekuatan alami yang dimiliki oleh inti baja murni itu sendiri, juga karena adanya kekuatan raja berkekuatan gaib yang diguratkan Kiai Banyu Biru di seputar timang tersebut. Kemudian, kekuatan ikat pinggang bertimang Kiai Bajul Kiling beberapa kali dialami dan dibuktikan sendiri oleh Jaka Tingkir. Mengenai hal ini, Bapak Tanah Jawi menceritakan sebagai berikut. Jaka Tingkir konon lahir di Pengging yang penuh rahasia, yang tentunya sebuah negeri kecil yang berdiri sendiri. Di sana terdapat beberapa benda kuno dari zaman Hindu, juga sebuah makam keramat yang dinyatakan sebagai tempat peristirahatan ayah Jaka Tingkir yang bernama Kepu Kenongo, putra Prabu Handayaningrat. Karena ia lahir sewaktu ada pertunjukan wayang beber, juga dinamakan wayang karebet, maka ia pun dinamakan Mas Karebet. Tetapi Jaka Tingkir tidak dibesarkan di Pengging, namun di Tingkir, sebab Sunan Kudus, Raja Pendeta Diplomat Jenderal Demak, telah membunuh ayahnya karena fitnah pembangkangan, dan tidak lama setelah itu, ibunya pun meninggal. Keluarganya kemudian membawanya ke Tingkir, dan di sana ia diasuh oleh seorang janda kaya, sahabat ayahnya. Karena itulah, dia diberi nama Jaka Tingkir, pemuda dari Tingkir. Mengikuti saran Ki Ageng Selo, gurunya dan Sunan Kalijogo, Jaka Tingkir pergi ke Demak untuk bekerja mengabdikan diri pada masa Sultan Demak dan melamar sebagai pengawal pribadi. Keberhasilannya meloncati kolam masjid dengan lompatan ke belakang tanpa sengaja. Karena sekonyong-konyong, ia harus menghindari Sultan dan para pengiringnya, memperlihatkan bahwa dialah orang yang tepat sebagai tamtama, dan dia pun dijadikan sebagai kepala. Beberapa waktu kemudian, satuan itu menuntut perluasan. Seorang calon yang tak berwajah tampan atau buruk rupa, meskipun tidak menyenangkan bagi panglima muda ini. Karenanya, calon itu tidak diuji seperti biasa, yaitu menghancurkan kepala banteng dengan tangan telanjang, melainkan diuji kekebalannya, yang disetujui pula oleh orang yang bersangkutan. Dan hanya dengan sebuah tusuk konde, Jaka Tingkir mampu menembus jantungnya. Alangkah hebat kesaktiannya, tapi seketika itu juga, hal ini mengakibatkan dia dipecat dan dibuang. Kepergiannya menimbulkan rasa sedih yang mendalam pada kawan-kawannya. Dengan rasa putus asa, Jaka Tingkir pulang kembali dan ingin mati saja. 2 orang pertapa, Ki Ageng Boto dan Ki Ageng Rang, suami dari Putri Bondan Kejawen atau adik Ki Ageng Ketas Pendawa, kakek buyut Panembahan Senopati, tak hanya memberi pelajaran, tetapi juga memberi semangat kepadanya. Ketika Jaka Tingkir bersiaran di malam hari di makam ayahnya di Pengging, terdengarlah suara yang menyuruhnya pergi ke tokoh-tokoh keramat lain, antara lain Ki Buyut dari Penyu Biru, yang selanjutnya menjadi gurunya. Demikianlah kiai ini memberikan kepadanya asimat agar ia mendapat perkenan kembali dari Sultan. Asimat pemberian dari Ki Buyut Banyu Biru itu berupa sebuah ikat pinggang dengan timang yang matanya berwujud buaya, yang diyakini sebagai timang Kiai Bajul Kiling. Perjalanan kembali Jaka Tingkir ke Demak dilakukan dengan ketek atau rakit yang hanya terdiri dari susunan beberapa batang bambu. Saat akan melewati Gedung Srengenge, Jaka Tingkir menghadapi hambatan karena adanya sekawanan buaya, kurang lebih berjumlah 40 ekor, yang menjadi penghuni dan penjaga gedung tersebut. Percaya dengan kekuatan gaib dari timang ikat pinggang pemberian Kiai Buyut Banyu Biru,
Jaka Tingkir nekat mengayuhkan keteknya memasuki kawasan Kedung Srengenge. Bahaya pun mengancam ketika sekawanan buaya menghadang dan mengitari rakitnya. Namun berkat kekuatan gaib timang Kiai Bajul Kiling, buaya-buaya yang semula buas beringas seketika menjadi lemah dan akhirnya tunduk pada Jaka Tingkir. Bahkan ke-40 buaya itu menjadi pengawal perjalanan Jaka Tingkir selama menyeberangi Kedung Srengenge dengan berenang di kiri kanan, depan dan belakang rakitnya. Di wilayah Demak, asimat pemberian Kiai Buyut Penyu Biru diterapkan kembali. Seekor lembu liar dibuatnya menjadi gila, sehingga 3 hari 3 malam para tamtama pun tidak dapat menghancurkan kepalanya, dan bahkan dengan malu terpaksa mengaku kalah. Hanya Jaka Tingkir yang berhasil membunuh kerbau itu, yakni hanya dengan mengeluarkan simat yang telah dimasukkan ke dalam mulut hewan itu sebelumnya. Setelah itu, ia mendapatkan kembali kedudukannya yang lama. Beberapa waktu kemudian, ia menikah dengan putri kelima raja atau Sultan Trenggono dan menjadi Bupati Pajang dengan daerah seluas 4.000 bahu. 3 tahun ia harus menghadap ke Demak, tetapi negerinya berkembang dengan baik sekali dan di sanalah dibangunnya sebuah istana. Demikianlah sekilas tentang Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo setelah gelar menjadi raja di Pajang. Setelah dia wafat, lalu di manakah keberadaan ikat pinggang dan timang Kiai Bajul Kiling, asimat pemberian Kiai Buyut Penyu Biru itu? Sebab setelah meninggalnya Jaka Tingkir, tak satu pun dari anak, menantu dan kerabat dekat Sultan Hadiwijoyo seperti Pangeran Benowo, Pangeran Pangiri, dan juga Sutowijoyo atau Senopati pernah menyimpan timang Kiai Bajul Kiling. Demikian juga halnya dengan 2 sahabat dekatnya dari Pengging, Tumenggung Wirakerti dan Suratanu. Menurut cerita, ikat pinggang dengan timang Kiai Bajul Kiling itu tertinggal di depan makam Sunan Tembayat di Gunung Japalkat, masuk wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lupa terbawa oleh Sultan Hadiwijoyo yang mengakibatkan ia terjatuh dari gajah yang dinaikinya dalam perjalanan pulang dari Tembayat ke Pajang. Seperti diceritakan dalam Serat Kanda, kedatangan iparnya Tumenggung Mayang memberi kesempatan kepada Senopati untuk mendapat pengikut lebih banyak lagi dari Pajang. Fakta-fakta ini pada suatu hari dalam persidangan agung di Pajang disodorkan oleh para menantu raja, Tumenggung Tuban dan Tumenggung Demak, kepada raja agar diperhatikan karena mereka berpendapat perlu segera menggempur Mataram. Meskipun sadar akan jatuhnya Pajang nanti, Sultan tidak bisa bertahan atas desakan itu dan memerintahkan untuk mengangkat senjata. Para Tumenggung menyatakan bersedia, asalkan Sultan turut serta meskipun berada di belakang barisan. Lebih kurang 10.000 orang prajurit disiapkan. Pangeran Benowo naik kuda di belakang ayahnya yang duduk di atas gajah. Di Prambanan mereka berhenti dan memperkuat pertahanan dengan meriam. Kiai Adipati Mandaraka atau Juru Mertani yang melihat akan terjadinya pertempuran tersebut mendesak Senopati agar pergi ke Gua Langse, Gua Rara Kidul, sedangkan ia sendiri akan ke Gunung Merapi untuk meminta bantuan. Setelah kembali dari Gua Langse, Senopati mengumpulkan 1.000 orang prajurit dan 300 orang diantaranya ditempatkan di sebelah selatan Prambanan. Mereka mendapat perintah, begitu mendengar suara letusan keluar dari Gunung Merapi, harus segera memukul canang Kiai Picak dan berteriak-teriak. Sebagai panglima diangkat Tumenggung Mayang. Pertempuran terjadi di 2 tempat. Pasukan Mataram pura-pura melarikan diri, tetapi orang-orang Pajang yang mengejarnya tiba-tiba diserang oleh pasukan Mataram dari 2 arah dan dicerai-beraikan. Gelap malam menghentikan pertempuran itu. Kedua belah pihak kembali ke kubu pertahanan masing-masing. Hari itu pukul 7 pagi, Gunung Merapi meletus di tengah-tengah kegelapan. Hujan lebat, hujan debu, gempa bumi, banjir dan gejala alam lain yang menyeramkan. Orang-orang Mataram memukul canang Kiai Picak. Banjir menggenangi kubu Pajang yang memaksa mereka melarikan diri di dalam kebingungan. Sultan terseret dalam kekacauan itu. Selanjutnya,
diceritakan dalam serat babat Tanah Jawi. Sultan dalam hal ini Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir yang malang dan terpaksa melarikan diri itu ingin berdoa di makam Tembayat, tetapi pintu makam tidak dapat dibuka. Raja tidak mampu membukanya sehingga ia berlutut saja di luar. Juru kunci memberikan penjelasan yang sangat buruk tentang kejadian itu. Rupanya Allah tidak lagi memberinya izin menjadi raja. Hal ini amat mengguncangkan jiwa sang raja. Pada malam itu, ia tidur di balik kencur yang dikelilingi air yang sangat menyegarkan. Esok harinya perjalanan dilanjutkan. Tetapi raja terjatuh dari gajahnya dan menjadi sakit karenanya. Setelah itu ia dinaikkan di atas tandu. Begitulah perjalanan pulang ke Pajang amat lambat dan raja duduk terguncang-guncang di atas tandu. Pangeran Benowo, Pangeran Pengiri, Tumenggung Wirakerti dan Suratanu yang menolong raja saat terjatuh dari gajah segera mengetahui mengapa Sultan tidak bisa lagi mengendalikan gajah yang tiba-tiba menjadi galak karena tidak lagi adanya ikat pinggang asimat dari Kiai Buyut Banyu-Biru di pinggangnya. Suratanu ingat Sultan melepaskan ikat pinggang itu dari tubuhnya dan meletakkan di sampingnya saat berdoa di makam Sunan Tembayat. Suratanu meyakini ikat pinggang itu pasti lupa terbawa oleh Sultan dan masih tertinggal di depan pintu makam di Tembayat. Dengan cepat, Suratanu menggebrak kudanya kembali ke makam Sunan Tembayat, tetapi ikat pinggang itu sudah tidak ada di tempatnya. Menurut juru kunci, hilangnya ikat pinggang Sultan memberi tanda akan berakhirnya masa kejayaannya, karena ikat pinggang itulah yang telah mengantarkannya mendapatkan harkat dan martabat yang terhormat. Banyak kisah tentang hilangnya dan keberadaan ikat pinggang bertimang Kiai Bajul Kiling yang bertuah itu. Ada sebagian kisah menceritakan ikat pinggang yang tertinggal di depan pintu makam Sunan Tembayat itu diambil dan disimpan oleh juru kunci makam. Tetapi ada pula yang mempercayai ikat pinggang itu hilang secara gaib. Yang hilangnya asimat itu juga diketahui dan disadari oleh Sultan. Namun yang jelas, ikat pinggang dengan timang Kiai Bajul Kiling, asimat buatan Kiai Buyut Banyu-Biru itu secara gaib masih tersimpan di seputar makam Sunan Tembayat, yaitu di Gunung Jabal Kat. Karena itu tak heran bila sejak dulu hingga sekarang banyak orang pintar yang berusaha mengambilnya dari alam gaib, baik untuk dirinya sendiri atau kepentingan orang lain. Hal ini karena adanya kepercayaan akan kekuatan gaib yang terkandung dalam timang Kiai Bajul Kiling yang dapat mengangkat derajat, harkat dan martabat pemilik atau pemakainya. Meski sudah banyak sekali orang pintar yang memburu kepala ikat pinggang sakti milik Jaka Tingkir, namun hingga kini belum diperoleh informasi apakah sudah ada di antara mereka yang berhasil mendapatkan benda keramat dari alam gaib itu. Saat misteri berkunjung ke lokasi makam Sunan Tembayat di Gunung Jabal Kat beberapa waktu silam, yang kebetulan ditemani oleh Mbah Diran, seorang paranormal asal dusun setempat, tidak berhasil mendapatkan gambaran gaib tentang benda ini. Sepertinya ada kekuatan gaib yang sangat hebat menutupi keberadaan timang Kiai Bajul Kiling, sehingga Mbah sulit untuk melacak posisinya. Mungkin berdasarkan fakta ini juga yang membuat banyak orang yang memburunya sulit mendapatkan pusaka sakti ini. Itulah sedikit ulasan sejarah Kiai Ageng Banyu-Biru yang menjadi guru Joko Tingkir dan sekaligus sang dalang politik suksesi Joko Tingkir di Demak.